Jangan-jangan punya mantan orang Cina dulu nih. Sehingga ketika mendengar nama Cina selalu buat hatinya itu sakit. Megalomania itu tidak bisa move on karena tidak sanggup ngaca dan melihat bobroknya diri sendiri. Dipikirnya dengan didukung banyak orang, jadi ketua umum partai, lalu dianggap sebagai bapak reformasi, dia sudah merasa besar kepala melebihi besarnya bola basket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bah! Tamparan pedas dari juru bicaranya Luhut kepada Bapak Tua Amin Rais ini nampaknya mungkin akan membuat si opa tua ini kapok. Teman-teman, video kali ini adalah video lanjutan dari video saya yang kemarin tentang bagaimana saya menanggapi pernyataan Amin Rais yang menyuruh Presiden Jokowi dan juga Luhut Panjaitan untuk diperiksa ke psikolog. Yang ini nih. Oke, kita lanjut teman-teman. Amin Rais ini dia menjadi sorotan karena menyarankan Presiden Jokowi dan juga Luhut untuk pergi ke psikolog untuk memastikan bahwa keduanya menderita, apakah keduanya ini menderita narasistik, megalomania atau tidak. Bukan hanya itu saja. Ada hal lain yang dibicarakan oleh Amin Rais. Nah, ini terkait dengan wacana penambahan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Menurut si opa tua ini, jika jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 3 periode, maka kebangkitan komunisme menjadi hal yang pasti. Saya jadi curiga dengan pernyataan yang tentang ini. Kalau Jokowi jadi masa jabatannya diperpanjang 3 periode, katanya kebangkitan komunisme itu menjadi hal yang pasti. Seolah-olah dia tahu. Atau jangan sampai yang komunis itu Amin Rais. Sehingga dia dengan begitu lantangnya, dia bisa memastikan bahwa ketika jabatan presiden itu diperpanjang, maka komunis itu akan ada. Ini kan lucu. Ini semakin terbuka, kita melihat atau kita tahu bahwa siapa sebenarnya komunis-komunis itu. Jangan sampai selama ini yang teriak komunis, teriak PKI, itu adalah para kadrun itu. Kita ingat di mana pada saat itu ada salah satu ormas yang buat sendiri bendera PKI, lalu bakar sendiri bendera PKI, lalu mereka bilang PKI sudah bangkit di Indonesia. Ini sama dengan opa tua satu ini nih. Katanya kebangkitan komunisme itu nanti akan diarahkan langsung dari Beijing, Tiongkok, dan sangat membahayakan umat Islam di Indonesia. Opa Amin Rais, ingat umur dong. Sebaiknya opa duduk diam-diam saja di rumah. Tidak usah opa memikirkan bangsa ini. Cukup Presiden Jokowi kok. Kami sudah puas dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Bersama tim-timnya, bersama para menterinya. Anda ini kok sedikit-sedikit Cina. Sedikit-sedikit komunis. Sebenarnya ada apa sih Anda ini dengan Cina sama komunis? Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Selama ini Amin Rais ini
100% anti dengan pemerintahan Jokowi. Sering juga dia ini nyinyir yang tidak jelas. Seolah hatinya ini sedang dirundung sakit yang luar biasa. Dan ini memang harus kita maklumi. Karena memang kelompok sebelah ini memang terkenal gampang kambuh sakit hatinya. Tapi kalau sering bawa-bawa kebangkitan komunis dan narasi campur tangan dari Beijing, ini sepertinya ada maksud jahatnya ini. Amin Rais ini telinganya selalu sakit kalau sudah berbicara soal Cina. Ini perlu kita pertanyakan, kenapa dia ini bisa seperti itu? Oh ya teman-teman, Amerika Serikat dan juga sekutunya juga berseberangan dengan Cina berkali-kali. Cina bahkan sering dituduh langgar HAM. Padahal kita tahu Amerika Serikat paling sering langgar HAM. Dan juga ikut campur urusan negara lain. Bahkan sering juga invasi negara lain seenaknya tanpa alasan yang jelas. Dan Cina tidak pernah tuh jajah, apalagi obrak-abrik negara lain. Kenapa Amin Rais ini seolah satu frekuensi dengan Amerika dan sekutunya? Ada banyak negara lain yang jadi investor di negara ini, tapi kenapa selalu Cina yang salah? Oh Pak Amin Rais, jangan-jangan punya mantan orang Cina dulu nih. Sehingga ketika mendengar nama Cina selalu buat hatinya itu sakit. Alah Opa ini nih nggak ingat sama umurnya nih Opa nih. Ada banyak turis asing yang berkunjung ke negara ini, tapi Cina yang selalu disalahkan. Ada banyak pekerja migran yang datang ke Indonesia, tapi selalu pekerja asal Cina yang jadi sorotan. Sedangkan negara yang berpuluh tahun menguasai sumber daya alam Indonesia, tapi tidak mereka ungkit. Kewarasan kadrun-kadrun ini perlu dipertanyakan. Mereka ini harusnya pergi ke psikolog, termasuk si opa tua ini nih. Suruh Jokowi dan Bapak Luhut ke psikolog, tapi ternyata otaknya dia ini harus diperiksa nih, harus di-refresh ulang nih. Biar ketika mendengar nama Cina dia hatinya tidak sakit lagi. Ini sama seperti sekelompok mahasiswa yang tidak lama ini demo, meminta pemerintah tidak mengundang Presiden Rusia untuk menghadiri KTT G20. Ini kan tuntutan yang tidak nyambung. Apalagi diminta oleh mahasiswa yang belum lulus pula. Teman-teman sudah paham kan benang merahnya? Ini kerjaan siapa? Ini adalah strategi maling teriak maling. Jadi juru bicaranya Bapak Luhut ini, Jody Mahardi, dia balas menyemprot pernyataannya Amin Rais. Dia menyebut bahwa seharusnya Amin Rais yang memeriksakan kejiwaannya. Jadi kata jubir dari Bapak Luhut seperti ini. Kalau diamati komentar-komentar beliau, dalam hal ini Amin Rais, mungkin beliau yang harus tes kejiwaannya. Jadi menurut Jody, orang yang mengalami megalomania merupakan sosok yang tidak bisa move on karena gagal sebagai presiden, lalu fokus merundung kepada orang lain. Jadi politikus yang perlu dibawa ke psikolog adalah mereka yang tidak mampu menyampaikan pendapat secara beradab. Memang ada benarnya juga sih. Gagal move on ya seperti ini, seperti opa tua ini. Jadinya sakit hati. Nyinyir yang tidak jelas pula. Suruh Jokowi dan Bapak Luhut ke psikolog. Megalomania itu tidak bisa move on karena tidak sanggup ngaca dan melihat bobroknya diri sendiri. Dipikirnya dengan didukung banyak orang, jadi ketua umum partai, lalu dianggap sebagai bapak reformasi,
dia sudah merasa besar kepala, melebihi besarnya bola basket. Efek dari itu semua adalah sakit hati yang akut. Suka berhalusinasi dengan bermimpi yang konyol. Padahal si opa tua ini selain sebagai pengecut politik, dia juga sebagai pecundang politik. Jangankan mengantar diri sendiri jadi presiden, mengantarkan Prabowo jadi presiden saja dia tidak sanggup. Malah kalah 2 kali berturut-turut. Ditambah lagi dengan partai barunya yang banyak kader yang bangun lari. Ini kan malunya luar biasa. Kalau saya jadi Amin Rais, saya lebih memilih berdiam di rumah saja, sambil nonton drama Korea, nonton Tom and Jerry, lalu sambil lap-lap ingus meratapi nasib yang sial. Semoga Opa Amin Rais bisa cepat sadar agar kehidupannya bisa normal, menikmati masa tuanya. Ya Opa. Oke, saya rasa sampai di sini video saya. Terima kasih.